Elin berusia 39 tahun pada saat dia meninggal. Dia lahir pada 1946 di Alabama. Dia bertemu dengan suaminya, Ed, pada tahun 1960-an ketika keduanya sama-sama berstatus mahasiswa di University of Southern Mississippi. Mereka pun akhirnya menikah pada 1967 dan dikaruniai 2 orang putri. Mereka kemudian pindah ke New Orleans. Ed menjadi partner di perusahaan real estate bernama Wagner and Truex. Setelah dia di sana, akhirnya Elin menyusul bergabung di perusahaan yang sama. Mereka tampak bahagia karena hidupnya mapan dan keduanya bekerja. Pada Juni 1986, Ed dan Elin pergi ke St. Louis untuk menghadiri pertemuan real estate. Mereka berangkat bersama dan menginap di sebuah hotel bernama Omni Hotel. Pada pagi hari tanggal 3 Juni 1986, Ed membangunkan Elin dan menyuruhnya segera mandi. Ed sendiri keluar hotel pada pukul 7 pagi untuk lari pagi. Dalam perjalanan keluar hotel, dia sempat menyapa seorang petugas dan berterima kasih atas rekomendasi yang diberikannya pada malam sebelumnya. Ed kembali ke hotel sekitar jam 7.40 pagi. Kemudian, dia mengatakan kalau Elin didapatinya tertelungkup dan mengambang tidak sadarkan diri di bathtub. Ed segera memanggil ambulan pada pukul 7.43 pagi dan membawa Elin keluar dari kamar mandi. Elin segera dilarikan ke rumah sakit, tetapi sayangnya dia sudah meninggal. Masih dipertanyakan apakah kematiannya akibat kecelakaan ataukah pembunuhan. Setelah Elin dinyatakan meninggal, polisi bergegas melakukan penyelidikan di kamar hotel tersebut. Di kamar mandi, polisi mendapati kalau ring handuk tampak copot dari dinding. Awalnya, polisi menduga kalau Elin bisa saja menariknya secara refleks saat dia jatuh ke bathtub. Setelah menjalani otopsi atas jenazahnya, penyebab kematiannya belum bisa ditentukan secara pasti. Elin tidak mengalami patah tulang tengkorak ataupun pendarahan. Sepertinya tidak ada tanda-tanda kejahatan yang menimpa Elin. Kakak Ed adalah seorang pengacara, jadi dia diizinkan untuk memotret bathtub dan juga ring handuk yang copot. Mereka sudah berencana hendak mengajukan tuntutan kepada Omni Hotel atas keteledoran ini. Mereka bahkan sudah yakin kalau akan mendapatkan biaya ganti rugi yang lumayan bagus. Saat aduan diajukan, pihak manajemen hotel merasa ada yang janggal karena menurut mereka, seorang seukuran Elin yang ramping dan kecil tidak akan sanggup menarik ring handuk sampai copot dari dinding. Elin memang berpawakan mungil dengan berat badan sekitar 54 kg. Saat berada di hadapan polisi, Ed mengatakan bahwa dia dan Elin memiliki hubungan yang baik-baik saja. Tetapi, menurut teman-teman pasangan itu, mereka selalu saja bertengkar. Beberapa adu mulut mereka bahkan berubah menjadi pertarungan fisik. Polisi memeriksa catatan keuangan pasangan ini. Polisi juga sudah menghubungi perusahaan asuransi jiwa dan mendapat informasi kalau Ed telah menambah polis Elin sekitar $3.000. Hal ini terjadi sekitar sebulan sebelum kematian Elin. Polisi mendapat informasi bahwa Ed sangat tergila-gila dengan rekan kerjanya bernama Kim. Pada hari pemakaman Elin, Ed mengungkapkan dalam sambutannya bahwa Elin menjodohkannya dengan saudari kembarnya. Mungkin pikir Ed kalau tidak berhasil mendapatkan Kim, dengan saudara kembar Elin juga tidak masalah. Polisi merekam percakapannya dengan Ed. Polisi curiga karena Ed tidak pernah mengubah ceritanya dan bisa jadi Ed sudah berlatih dengan cara menghafalkannya. Ed mengatakan saat dia mengangkat tubuh Elin dari bathtub, tubuhnya serasa licin dan langsung meluncur keluar bak. Polisi mewawancarai ulang pihak hotel di Omni dan penyambut tamu serta penjaga pintu mengatakan bahwa Ed bertingkah agak aneh. Penjaga pintu mengatakan bahwa Ed memberitahukan namanya, nomor kamarnya, dan kapan dia akan kembali dari lari paginya hari itu. Sepertinya Ed melakukan hal ini hanya untuk membangun alibinya saja. Polisi dalam hati merasa yakin kalau Ed lah yang telah menghabisi nyawa Elin.
Pihak kepolisian memutuskan untuk menggali kubur Eileen dan memeriksa jenazahnya. Eileen dimakamkan di New Orleans dan pada saat digali, peti matinya terendam air. Hanya kepala Eileen satu-satunya bagian tubuh yang tidak terendam air. Dalam otopsi yang kedua inilah, tim medis menemukan memar di bagian bawah kepala dan leher bagian atas. Diyakini bahwa memar itu berasal dari seseorang yang mencengkeram kepala Eileen supaya terendam di dalam air. Seorang ahli konstruksi kecelakaan dikerahkan supaya memeriksa ring handuk hotel. Di kamar hotel lain dengan ring handuk yang identik, seorang wanita yang berat tubuhnya setara Eileen diminta untuk memegang ring handuk. Dia juga diminta untuk merekakan kembali kejatuhan Eileen sambil meraih ring itu untuk berpegangan secara refleks. Wanita itu tidak bisa menggerakkan ring sampai dia menariknya dengan kedua tangannya dan dengan segenap kekuatannya. Dia baru berhasil mencopot ring dari dinding setelah beberapa menit menarik kuat-kuat. Ring handuk yang identik dengan kerusakan yang sama di TKP langsung dikirim ke seorang profesor teknik mesin. Eksperimennya menunjukkan bahwa dibutuhkan orang sekitar 200 sampai 226 kg bobotnya untuk bisa mencopot ring handuk dari dinding. Kerusakan pada ring handuk hanya terjadi oleh karena seseorang mencabutnya dari dinding. Jadi tidak mungkin kalau karena terpeleset dan memegang ring handuk secara refleks bisa membunuh Eileen. Terlebih lagi, ring handuk tidak akan copot kalau tergantungi tubuh semungil Eileen. Ed akhirnya ditangkap dengan dakwaan telah membunuh istrinya. Diyakini bahwa pada 3 Juni, saat Eileen sedang mandi di bathtub, Ed datang dan langsung membenamkan wajah Eileen ke dalam air sampai dia berhenti bernafas. Dia kemudian berpura-pura lari pagi untuk membangun alibi bahwa bukan dia pelakunya. Ed juga mencopot ring handuk dari dinding untuk mencoba mengatur adegan itu supaya tampak seperti kecelakaan. 3 tahun setelah terjadinya pembunuhan Eileen, Ed pun diadili. Dia bersaksi atas namanya sendiri, tetapi banyak dari anggota juri yang tidak menyukai kepribadiannya. Sikap Ed tampak merendahkan para juri. Para ahli ilmiah juga mampu meyakinkan juri bahwa Ed membunuh Eileen. Ed dinyatakan bersalah atas pembunuhan tingkat pertama. Dia dijatuhi hukuman seumur hidup tanpa pembebasan bersyarat. Pengacaranya mengajukan banding atas hukumannya. Mereka bisa mendapatkan kesepakatan pembelaan hukuman selama 30 tahun hanya jika Ed mengaku membunuh Eileen. Ed akhirnya mengakui kalau dia membunuh Eileen. Ed hanya ingin hidup bersama wanita lain, entah itu Kim atau yang lain, dan dia juga ingin kaya raya dari polis asuransi jiwa Eileen. Tetapi bukannya memilih untuk menceraikan Eileen, Ed malah merencanakan pembunuhan Eileen selama sekitar sebulan. Kalau bukan karena cincin handuk yang copot, bisa jadi Ed masih bebas tanpa ketahuan kejahatannya.